Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ibnu Malik dari Ilkom B semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi toko pertanian yang akan digunakan sebagai syarat kelulusan di mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 yang diampu oleh Bapak Abdul Haris Fauzan. Kali ini, yang pertama, kita akan mencoba menjalankan aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Ini terdapat package puas toko pertanian dan kita terdapat toko.gui.java. Nah, di sini kita run saja langsung untuk melihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, di sini terdapat sebuah card atau beberapa menu di mana dia akan menampilkan banyak barang. Terus jumlah terjual di sini, total dari jumlah terjual di sini. Terus ada total pendapatan, yaitu jumlah dari perkalian antara harga dan jumlah terjual dikali, lalu terdapat hasil total pendapatan, dan total pendapatan ini totalnya ditampilkan di sini. Lalu yang pertama fitur yang akan saya jelaskan yaitu adalah fitur create atau tambah. Nah, ini saya menambahkan di frame baru. Dia akan pop up seperti ini dan akan tampil form-form seperti ini. Lalu tinggal kita isi, umpama harganya 30.000, jumlahnya 20, kategorinya sebagai obat tanaman. Jika kita klik clear, maka dia akan menghapus semua ini, dan jika kita klik simpan, maka dia akan menyimpan dan mengirimkan datanya ke database MySQL yang telah kita buat. Lalu kita klik simpan. Ini terdapat notif berhasil disimpan. Oke, kita refresh. Nah, di sini terdapat pestisida yang telah kita buat sebelumnya. Lalu setelah menjelaskan fitur tambah, ini saya juga menjelaskan fitur hapus barang. Nah, ini fitur hapus barang ini berfungsi untuk menghapus barang yang menurut kita tidak sesuai atau sudah tidak digunakan lagi. Contohnya dengan cara kita mengklik kolom, maksud saya baris, salah satu baris ini umpama oksigen, kita klik hapus. Nah, di sini terdapat message bahwa barang ini telah berhasil dihapus. Ketika kita klik OK, maka barang akan hilang dari tabel ini. Selanjutnya ada fitur edit. Nah, di sini fitur edit itu adalah untuk melengkapi syarat di mana aplikasi harus terdapat create, read, update, delete atau CRUD. Di sini ada edit atau update. Cara menggunakannya, kita klik row atau barisnya, lalu kita klik edit. Nah, di sini terdapat pop-up data yang ada dari tabel ini dan ditampilkan di sini. Lalu kita tinggal menggantinya sesuai apa yang kita inginkan. Lalu kita klik perbarui. Nah, berhasil diubah. Kita klik OK. Ini kan belum berganti ya. Fungsi tombol refresh di sini untuk memanggil fungsi dari get model tabel. Ini ureanya berganti, ini juga berganti. Tadi kan kita mengubah stoknya, dan sehingga ini juga berpengaruh. Oke, selanjutnya ada fitur cari. Ini untuk mencari barang, kita tinggal umpama tadi barang yang telah kita isikan yaitu pestisida, kita tinggal cari seperti ini. Ini bisa lowercase, uppercase, terserah kita.
jadi tidak case sensitif. Kita tinggal cari berdasarkan nama barang, lalu kita klik cari. Nah, ditampil dari nama barangnya tadi, pestisida dengan kategori rupa tanaman. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode yang saya gunakan untuk membangun aplikasi ini. Aplikasi ini juga sudah saya share di GitHub saya di github.com/diasquo atau DEASQUO. Kita klik close ya. Nah, di sini saya menggunakan panel. Kita dapat panel dengan title, lalu ada 3 label yang sudah saya set variabelnya. Dan ketika kita sudah selesai meng-get data, lalu dia akan otomatis menggenerate angkanya dan di set di label ini. Selanjutnya ada fitur cari. Ini adalah text field biasa. Lalu ini adalah dropdown yang nantinya dicari indeksnya, dan pada indeks tersebut terdapat fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Kita klik source. Nah, di sini saya menggunakan library. Nah, di sini saya menggunakan banyak library, tapi ini adalah kumpulan dari library sebelumnya yang telah saya gunakan. Jadi dari project utama saya ini UAS, saya hanya menggunakan ini. Yang pertama RS2 XML, yang kedua ada MySQL JDBC driver. Nah, ini MySQL JDBC driver ini berfungsi untuk mengkoneksikan dari NetBeans saya atau aplikasi saya dengan database yang telah saya buat di MySQL seperti ini. Terdapat di database toko pertanian, di tabel data barang. Nah, terdapat di sini. Dan jadi fungsi di DBC tadi untuk mengkoneksikan antara aplikasi saya dengan ini database seperti itu. Lalu RS2 XML ini berfungsi untuk menampilkan model dari model yang saya dapat dari database tadi yang masih dalam bentuk list seperti ini. Ini kan terdapat jadi model tabel ya. Itu saya set sedemikian rupa menjadi seperti tabel yang bisa dibaca oleh aplikasi saya. Saran lagi. Nah, jadi tabel tadi RS2 XML tadi berfungsi untuk menampilkan model dari database dan ditampilkan ke sini. Seperti itu. Lalu ini untuk menampilkan detail lokasinya juga relatif. Ini fungsi connect ini adalah untuk mengotentifikasi antara database yang kita gunakan dan dengan aplikasi itu terhubung ya. Jadi untuk mengkoneksikannya seperti itu. Ini saya menggunakan kelas koneksi. Nah, ini yang dia menggunakan library JDBC tadi. Jadi ketika dia tidak terhubung, maka dia terdapat notifikasi bahwa dia gagal terhubung. Nah, untuk fungsi koneksi ini, yang pertama ada URL-nya. Ini URL dari database saya. Lalu ini ada username dan passwordnya yang saya gunakan. Ini masih default ya, belum saya ganti. Ini juga terdapat kelasnya. Nah, di sini saya saya menggunakan fungsi con yang dari JDBC tadi untuk
mengautentikasi dari string connection URL password, dimasukkan ke dalam sini dan dipanggil. Seperti itu. Jika dia berhasil, maka dia akan mengubah statusnya menjadi terhubung. Nah, ini statusnya akan berubah dari disconnect menjadi terhubung. Seperti itu. Selanjutnya, setelah koneksi, kita akan berpindah ke POS. Nah, POS input dulu. Nah, di sini tadi ketika saya klik tambah, maka akan tampil tampilan seperti ini, di mana dia adalah JFrog baru yang saya trigger dari sini tambah. Nah, di sini fungsinya. Jadi beberapa kasus itu setelah saya masukkan value ya, jadi saya tambah barang, terus saya keluar, itu saya klik tambah lagi, itu datanya masih tersisa gitu ya. Jadi untuk membersihkan fill yang telah saya close tadi, saya menggunakan seperti ini. Jadi langsung saya kosongkan. Setelah saya kosongkan, maka JFrog tadi akan terlihat dengan form input set visible true. Nah, untuk menampilkannya ini, setelah tampil dia akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Nama barang, kode barang, harga jual, jumlah barang, ini semuanya akan dikirim ke database dengan fungsi tombol simpan. Nah, di sini di button simpan ini saya menggunakan fungsi POS. Nah, ini saya menggunakan fungsi POS, di mana sebelumnya saya mendeklarasikan beberapa kelas dan untuk saya gunakan selanjutnya. Nah, ini saya memanggil fungsi koneksi dari kelas koneksi. Seperti itu. Saya juga memanggil POS dari kelas POS. Ini untuk menyimpan variabel dari input nama yang telah, jadi teks tadi kita simpan di variabel nama ini, lalu kita masukkan ke fungsi ini, fungsi POS. Nah, di POS ini kita menggunakan parameter string kode, beberapa parameter. Dengan parameter ini, jadi kita hanya perlu memasukkan parameternya di sini, mengisi parameter sesuai dengan apa yang di POS nanti. Jadi, jika tidak menggunakan, ini adalah konsep OOP atau Object Oriented Programming. Ini lumayan intermediate ya. Di sini untuk menyimpan atau mengirim data, saya menggunakan memanggil fungsi koneksi, lalu membuat statement dari connect.con. Nah, ini connect.con itu diambil dari kelas koneksi. Lalu SQL ini berisi fungsi POS. Fungsi POS atau fungsi update, fungsi kirim. Nah, setelah selesai menyimpan di sini, maka kita akan panggil dan mengeksekusinya di statement.execute update. Seperti itu. Setelah selesai, maka statementnya akan close dan menampilkan pesan berhasil disimpan. Seperti itu. Kita close saja. Selanjutnya ada form input clear. Nah, clear tadi mengubah tiap field jadi kosong kembali dengan string kosong. Selanjutnya ada button hapus. Hapus ini hapus. Nah, delete. Delete pun ini saya juga buat dari kelas berbeda. Jadi
Dimana fungsi-fungsi ini sebenarnya adalah fungsi default dari MySQL di Apache ini, di SQL. Nah, sebenarnya kita hanya memanggil fungsi-fungsi yang terdapat di menu-menu sini. Nah, delete pun seperti itu, di delete from data barang, where ini data yang akan kita delete, seumpama ID atau berdasarkan ID atau berdasarkan nama. Jadi tergantung kita mau menghapus berdasarkan apa, itu. Jadi dia akan menghapus jika kode yang dimasukkan itu sama. Jadi ketika saya mengklik tabel tadi, tiap saya mengklik tabel itu akan menyimpan ID atau kode di sini sehingga bisa digunakan di sini. Jadi tiap yang saya pilih itu akurat ya. Setelah saya hapus, maka saya akan memanggil fungsi tabel kembali untuk memperbarui tampilan dari tabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ada fitur cari. Fitur cari di sini saya menggunakan dropdown ya. Jadi terdapat beberapa fungsi cari. Saya menggunakan switch case karena tidak perlu indeks. Indeksnya otomatis. Search by nama ini adalah fungsi untuk mencari berdasarkan nama. Jadi text field tadi diambil di sini kan, stringnya diambil dan diarahkan ke fungsi search by nama. Nah, di sini lalu dia akan memanggil select. Nah, select secara spesifik di mana data barang, nama barangnya itu seperti nama barang. Jadi meskipun kita masukkannya adalah ya, di sini saya memasukkan hanya urea saja. Jadi itu langsung otomatis menampilkan pupuk urea dengan value seperti ini. Karena dia menggunakan ini karakter persen. Persen ini berfungsi untuk angka apa, karakter apa saja di depan maupun di belakangnya, asal yang terdapat kata ini nama. Jadi lebih akurat untuk mencari barang atau apa yang kita cari, seperti itu. Jadi setelah dia mengget data, dia menyimpannya dan mengeksekusinya, lalu data tersebut dijadikan model dan di set ke tabel. Fungsi ini pun sama berdasarkan kategori maupun berdasarkan kode barang. Kita coba sort by kategori. Ini kategorinya adalah obat tanaman. Obat. Kategori kita cari. Nah, dia akan menampilkan kategori dengan obat. Saya tidak perlu menuliskan secara lengkap tanaman atau sebelumnya. Jadi kita tinggal klik obat dengan kategori obat, maka dia akan menampilkan semua barang yang mempunyai kategori obat. Lalu setelah search, lalu ada jumlah terjual. Nah, ini fungsinya untuk men-set jumlah terjual. Nah, ini jadi data dari SQL jumlah tadi itu dijumlahkan dan ditampilkan di sini. Begitu juga di total. Jadi total ini dijumlahkan lalu ditampilkan di sini. Kalau banyak barang ini, banyaknya row atau baris di sini, dia dihitung lalu ditampilkan di sini. Seperti itu rumusnya. Nah, ini fungsinya pun
Di SQL terdapat fungsi seperti sum, terus average, terus count, dan lain-lain. Itu bisa dilihat di dokumentasi dari Apache ini, server Apache ini ya. Nah, yang terakhir, button edit. Nah, button edit ini adalah button untuk mengedit atau mengupdate data. Jika kita terjadi kekeliruan, maka kita bisa mengubah data tersebut. Dengan cara ini saya menggunakan validasi, di mana jika dia belum menselect kolom mana yang akan dia edit, maka dia akan menampilkan pesan bahwa Anda belum menampilkan pesan yang barang yang akan diedit. Lalu jika dia sudah mengklik, maka dia akan menampilkan dari form edit. Nah, tampilannya seperti ini. Dan data dari kolom yang kita pilih, dia akan ditampilkan di sini. Jadi kita tidak perlu mengisi kembali. Jadi kita tinggal mengubah sedikit atau seperti bagaimana. Setelah edit, fungsinya dia memanggil fungsi perbarui .fill edit. Nah, ini fill edit. Ini ada fungsi sendiri di atas. Edit update. Nah, dia memanggil fungsi update. Nah, di sini terdapat banyak sekali, karena menurut tutorial dari Bapak Fauzan itu lebih mudah untuk dibaca ketika kita menjadikannya satu-satu, meskipun itu tidak efektif untuk sebuah kode. Jadi kode itu lebih bagus jika lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Jadi tergantung kita sih. Kode itu terdapat requirement atau yang diperlukan dalam sebuah aplikasi, itu harus memenuhi yang namanya ringan, terus reliability atau ya seperti itu. Lalu ada maintainability atau bisa diperbaiki kodenya. Jadi tidak hanya kita yang membuat yang bisa membaca, tapi orang lain pun ketika melihat kode kita itu bisa membaca apa yang kita tulis, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk diperbaiki. Selanjutnya, setelah fungsi-fungsi ini disimpan tiap string, jadi dia akan dieksekusi. Jadi ketika ada perubahan, dia akan dieksekusi. Jadi sampai selesai semua filenya dan di close dan menampilkan pesan berhasil diubah, seperti itu. Ini untuk fungsi update edit. Itu yang ini sudah. Lalu search by sudah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan pun Anda bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan banyak ilmu ke semua orang. Terima kasih.